Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indah Sari Siregar, Guru Produktif Asisten Keperawatan di SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan. Selamat datang di video pembelajaran SMK Pusat Keunggulan Skema Pembelajaran Mendalam Batch 4, khususnya bagi peserta didik program keahlian asisten keperawatan dan caregiving. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari keterampilan dasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu kompres hangat dan kompres dingin. Dua teknik sederhana namun efektif ini menjadi bagian dari tindakan keperawatan. Harap perhatikan setiap proses dengan saksama, karena keterampilan ini akan berguna baik saat praktik di sekolah maupun ketika Anda terjun langsung di dunia kerja. Mari belajar dengan semangat, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten, beretika, dan penuh kepedulian. Silahkan simak cerita berikut. Doni mengalami demam setelah dilakukan pemeriksaan dengan termometer suhunya 38,2 derajat Celcius. Kemudian Ibu Doni mengambil baskom berisi air es karena menurut Ibu Doni, saat demam yang paling tepat adalah dengan kompres dingin. Selanjutnya daerah kening Doni dikompres dengan air dingin tersebut. Setelah dikompres, panasnya turun dan beberapa jam kemudian suhu tubuhnya kembali naik dan lebih hangat dari suhu sebelumnya. Menurut Anda, apakah tindakan kompres yang dilakukan Ibu Doni sudah tepat? Untuk mengetahui jawaban yang tepat, silakan simak materi berikut. Mari kita bahas satu persatu. Kompres hangat adalah terapi menggunakan kain atau alat yang dibasahi air hangat, lalu ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Seperti pada gambar berikut. Adapun tujuannya, 1. Melancarkan sirkulasi darah. 2. Mengurangi nyeri otot. 3. Mengurangi kekakuan sendi. 4. Membantu menurunkan demam secara perlahan. 5. Memberikan rasa relaksasi. Alat dan bahan kompres hangat, air hangat, kain bersih, dan baskom. Langkah kerja kompres hangat. 1. Siapkan air hangat 40–45 derajat Celcius. 2. Celupkan handuk, kemudian peras. 3. Tempelkan ke area tubuh, seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. 4. Ganti handuk jika mulai dingin dan 5. Lakukan proses setiap 10–20 menit untuk hasil yang optimal. Selanjutnya, kita sambung ke kompres dingin ya. Kompres dingin adalah prosedur untuk menempatkan suatu benda dingin pada tubuh bagian luar, seperti pada gambar berikut. Adapun tujuan kompres dingin adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi nyeri. 2. Mengurangi pembengkakan. 3. Mengurangi perdarahan internal. 4. Mengurangi inflamasi akut. Dan 5. Mengurangi spasme otot. Alat dan bahan untuk kompres dingin. 1. Es batu. 2. Mangkuk air dingin. 3. Plastik kompres dan 4. Handuk. Kita lanjut lagi ya. Langkah kerja kompres dingin. Bungkus es dengan kain atau handuk tipis. Kemudian tempelkan ke area tubuh. Kompres 10–15 menit dan observasi tanda frostbite, kulit memutih, mati rasa. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan simak perbedaan antara kompres hangat dan kompres dingin. Pertama, kompres hangat menggunakan air hangat, sedangkan kompres dingin menggunakan air dingin ataupun es. Selanjutnya, kompres hangat dapat memperlebar pembuluh darah, sedangkan kompres dingin untuk menyempitkan pembuluh darah. Kemudian, kompres hangat untuk mengurangi kaku otot dan juga menurunkan demam. Sedangkan kompres dingin untuk mengurangi bengkak. Dan yang terakhir, kompres hangat untuk keadaan nyeri yang sudah berlangsung lama atau kronis. Sedangkan kompres dingin cocok untuk cedera atau bengkak yang baru terjadi, kurang dari 48 jam. Jadi, setelah pemaparan materi, apakah semuanya sudah mengetahui
Jawaban dari tindakan kompres yang dilakukan Ibu Doni, ya, tindakan kompres tersebut ternyata kurang tepat. Begini, saat demam, harus dikompres air hangat, karena panas dari kompres dapat merangsang tubuh untuk menurunkan suhunya. Sinyal panas dari kompres diterima oleh pusat termoregulasi di otak, kemudian memicu tubuh untuk bereaksi dengan cara menurunkan suhu badan, seperti mengeluarkan keringat dan melebarkan pembuluh darah. Proses ini membantu panas keluar dari tubuh melalui pori-pori dan mempercepat penurunan demam. Sedangkan kompres air dingin akan memicu tubuh untuk meningkatkan suhunya dan memperparah demam. Tubuh akan menganggap air dingin sebagai ancaman, sehingga sistem imun akan berusaha melawan dengan meningkatkan suhu tubuh lebih tinggi. Untuk lokasi kompres hangat, di area lipatan yang banyak pembuluh darah, seperti di ketiak, leher dan lipatan paha agar perpindahan panas lebih efektif. Sedangkan di kening, pembuluh darah sedikit. Jadi, lokasi peletakan kompres pada Doni juga kurang tepat, yang seharusnya ada di daerah ketiak, leher, atau lipatan paha, bukan di daerah kening. Sudah jelas bukan? Seluruh materi tentang kompres hangat dan kompres dingin sudah selesai. Silahkan amati gambar berikut dan tentukan jenis kompres apa yang harus diberikan. Demikianlah materi tentang kompres hangat dan kompres dingin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.